Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya screen dulu ini ya, PowerPoint-nya. Oke. Jadi tadi Mas Irfan sudah menjelaskan panjang lebar ya terkait aktivisme buruh migran di Hong Kong. Mungkin saya luruskan dulu bahwa aktivisme buruh migran di Hong Kong itu murni dari grassroots. Kami semua ini adalah TKI atau pekerja migran, disebut juga buruh migran yang keluar negeri karena memang kondisi ekonomi di Indonesia, dan banyak dari kami juga hidup bertahun-tahun, mungkin rencananya tidak lama tapi akhirnya lama sekali sampai puluhan tahun ya. Dan itu menjadi kenyataan yang sangat pahit, tapi itu juga menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan di era saat ini ya. Dan semua aktivisme yang tadi dijelaskan oleh Mas Irfan itu murni kreasi, inovasi, dan dipimpin langsung oleh buruh migran yang ada di sini. Semuanya di Hong Kong ini sektornya pekerja rumah tangga, dan kami hanya punya libur itu hari Minggu. Kalau majikannya lumayan baik ya dia bisa Sabtu juga bisa keluar, tapi tidak selalu ya. Jadi Sabtu itu alternatif, kalau Minggu itu yang utamanya paling umum. Dan hari Minggu satu-satunya minggu di mana kami bisa melakukan apa yang saya sebut everything under the sky. Jadi mau edukasi, mau arisan, mau kirim uang, mau kirim barang, sampai kegiatan sosial, aksi protes, itu semuanya hanya hari Minggu. Jadi hari Minggu di Hong Kong ini menjadi golden day ya. Itu hari emas kami karena itu satu-satunya momen kami bisa bertemu face to face dengan sesama pekerja migran, satu-satunya hari di mana kami bisa melakukan pemberdayaan. Jadi saya luruskan itu mungkin beberapa poin. Nah, kami juga berinteraksi dengan banyak kelompok di sini. Mas Irfan tadi menyampaikan bahwa kita juga bekerja sama dengan jaringan penampungan yang memberikan penampungan sementara bagi buruh migran korban kekerasan dan pelanggaran. Kami juga bekerja sama dengan akademisi dari Hong Kong University, City University, Chinese University untuk berbagai penelitian, riset, dan bahkan saya sendiri juga sangat sering menjadi tamu guru ya, atau guru tamu nyebutnya, untuk mahasiswa-mahasiswa baik itu S1 maupun S2, kadang juga di tutorial untuk S3. Jadi beberapa hal itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Ternyata partnership antara organisasi akar rumput dengan akademisi, dengan NGO, dengan individu-individu yang sangat concern dengan buruh migran itu menjadi sebuah gerakan yang sangat sinergis. Jadi kami tidak pada posisi mengatakan bahwa gerakan migran ini bisa eksis sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak yang sangat peduli. Tapi tetap embrio atau bibit ataupun poros itu adalah buruh migran itu sendiri. Jadi Mas Irfan tadi sudah menjelaskan terkait aktivisme dan aktivisnya. Saya ingin menerangkan terkait advokasinya dan bagaimana kami memanfaatkan era digital ini untuk advokasi. Yaitu tadi beberapa kasus yang sudah disampaikan oleh Mas Irfan ya. Jadi pertama sebelum saya memulai, saya perlu menerangkan dulu siapa sih buruh migran, siapa kami, mengapa kok kami sangat sabar sekali, sangat passion banget dengan advokasi dan perjuangan. Apa yang sebenarnya kami cari dan apa yang kami tuntut. Yang kedua, bagaimana pengalaman kami dalam beradvokasi sebelum era digital dan di tengah era digital ini. Dan yang ketiga, tantangan ke depan. Ya. Nah, kembali lagi sebelum kita ngomong advokasi kan berarti ada komunitas marginal yang memang sedang diperjuangkan. Jadi buruh migran atau TK itu salah satu komunitas marginal di Indonesia dan di dunia. Saat ini jumlahnya 260 juta di seluruh dunia. Indonesia saat ini berjumlah 9 juta menurut Bank Dunia tahun 2017, tapi prediksi kami jauh lebih tinggi daripada official data ya, karena yang tidak berdokumen di Malaysia, di Timur Tengah, atau di berbagai benua lainnya, tentu dia tidak akan masuk di dalam kategori pendataan negara. 70% buruh migran adalah perempuan dan tersebar hampir di seluruh benua. Terbesar memang di Asia, khususnya Timur Tengah, Malaysia, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Brunei, dan lain sebagainya. Nah, jadi Timur Tengah ini bisa dikatakan mewakili 80% dari populasi migran Indonesia di dunia. Jadi kalau kami sekarang membangun CBMI juga sedang mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi migran yang ada di negara-negara lain di Asia, karena mereka tidak punya
hak yang seperti yang kami nikmati. Contohnya adalah hak libur. Taiwan itu bahkan tidak ada hak libur. Singapura itu tergantung kebaikan majikan. Malaysia itu total nggak ada libur. Jadi untuk advokasi itu impossible mereka bisa melakukan. Karena syarat pertama dan utama untuk advokasi migran bisa dilakukan itu adalah libur. Nggak ada libur, nggak ada advokasi. Ya. Yang berikutnya pekerjaan rata-rata di sektor informal, pekerja rumah tangga, pabrik, perkebunan, anak buah kapal, ya, panti jompo, dan lain sebagainya, tapi juga ada di sektor formal. Salah satunya pekerja pelayaran, khususnya yang mereka di krus-krus atau kapal-kapal pesiar, perhotelan, perawat, suster, seperti yang ada di Jepang. Ya. Dan saat ini buruh migran penyumbang devisa terbesar kedua untuk Indonesia setelah minyak. Jadi tahun 2019, teman-teman bisa lihat di atas, itu data remitensi 158 triliun. Jadi devisa buruh migran ini yang membuat pemerintah itu juga tidak bisa melepaskan begitu saja program pengiriman tenaga kerja. Nah, terkait tingkat pendidikan dan asal daerah, ini profil dari pemerintah sendiri ya, bahwa mayoritas buruh migran itu sangat rendah edukasinya ya, SD bahkan ke bawah. Beberapa gelintir dari kami, khususnya kalau kita ngomong Hong Kong itu SMP. Dan ada segelintir lagi, misalnya seperti saya salah satunya itu SMA, tapi tidak banyak. Jadi orang-orang lulusan SMA itu nggak banyak. Mayoritas di Hong Kong itu SMP. Kalaupun mereka pernah masuk SMA itu drop out, ya. Bahkan kalau lulusan SMP di sini itu SMP drop out juga. Jadi sebenarnya edukasi ini juga sangat menjadi pertanyaan ya, karena mereka tidak bisa bersekolah karena biaya sebenarnya, rata-rata itu karena biaya ya, dan itu yang menjadi ironis ya, pemerintah menginginkan adanya sumber daya manusia yang baik, yang tinggi edukasinya, dan satu-satunya program pemerintah adalah pembebasan uang SPP, tapi ingat, buku, seragam, uang gedung, dan semuanya itu mahal. Jadi untuk sekolah itu impossible gitu loh. Walaupun SPP gratis, tapi kalau biaya yang lainnya nggak digratiskan, pasti masyarakat lebih memilih bekerja. Dan ini 10 daerah pengirim terbesar ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jawa Timur itu beberapa areanya, Jawa Tengah ya beberapa areanya, dan juga di NTT, NTB itu salah satu yang pengirim TKI terbesar untuk dari Indonesia. Nah, pertanyaannya mengapa sih kok ada buruh migran? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa buruh migran di dunia ada 260 juta dan 65 juta itu yang berstatus pengungsi ya. Dan mayoritas 70% dari seluruh total buruh migran di dunia itu bermigrasi karena kemiskinan atau karena penggusuran atau displacement dari negaranya. Alasan kedua itu adalah yang sekarang climate change atau perubahan cuaca ya. Ada kekeringan, kebanjiran di mana-mana sehingga mereka tidak bisa kembali pulang ke kampung halamannya, sehingga mereka bermigrasi perlahan sampai mereka ke luar negeri. Yang terakhir karena pengungsi itu adalah karena konflik ya. Jadi 3 alasan itu yang saat ini diakui PBB sebagai alasan utama yang menyebabkan migrasi massal populasi di dunia. Dan teman-teman bisa bayangkan 260 juta ditambah 65 juta, itu lebih dari 300 juta, itu lebih dari populasi Indonesia, adalah orang-orang yang saya sebut sebagai orang yang tanpa tujuan akhir. Artinya dia bisa pindah ke beberapa negara dalam selama hidupnya, sampai mungkin dia mati di negara mana. Dan banyak dari mereka pulang pun nanti ke luar negeri lagi. Jadi ini yang saya sebut people without final destination. Nah, pull faktor yang menyebabkan mereka bermigrasi itu karena perkembangan ekonomi di negara-negara tertentu yang semakin maju di bawah sistem globalisasi neoliberal. Nah, jadi kita lihat Singapura, Hong Kong, mereka booming ekonominya itu karena finansial tahun 70-80-an. Ya, dan mana Timur Tengah itu karena bisnis minyak, mereka yang booming juga pada era yang sama. Terus juga karena booming tadilah mereka membutuhkan tenaga kerja murah dan temporari. Mereka butuh tenaga kerja tapi mereka nggak butuh orang yang permanen di sana. Jadi walaupun di Timur Tengah mereka mempekerjakan orang-orang profesional, banyak dari profesional itu visanya juga harus direnew setiap 1 tahun sekali. Jadi mereka orang-orang Filipina rata-rata yang bekerja di Timur Tengah sebagai supervisor, sebagai pekerja listrik dan sebagainya, termasuk di Singapura entertainment ya misalnya, mereka itu rata-rata visanya renewal. Jadi dia tidak bisa tinggal menetap di negara itu ya. Sementara push faktornya kalau dari Indonesia jelas kemiskinan, terus juga pengangguran karena angkatan kerja yang tidak memiliki kesempatan terlibat dalam proses produksi. Terus juga adanya mitos mengirim TKI akan memecahkan
masalah lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Nah, ini yang mitos-mitos ini yang selalu dijaga oleh pemerintah sampai detik ini, ya. Dan ketimpangan perkembangan ekonomi antara desa dengan kota, antara daerah dalam satu provinsi, antara Pulau Jawa dengan pulau di luar Jawa yang menyebabkan semakin timpang, ya. Kenapa itu NTT-NTB itu adalah produsen dari korban perdagangan manusia terbesar di Indonesia. Ratusan orang bisa mati dari NTT saja. Terakhir ini kasus Adelina Sao yang kemarin majikannya dibebaskan, dia korban human trafficking, tapi majikannya sampai dia disiksa, sampai dia mati, tapi pengadilan memutuskan bahwa majikan tidak dianggap membunuh, hanya melakukan kekerasan tapi tidak membunuh. Nah, ini masih menjadi kampanye kami. Terus juga bagaimana dengan sejarah pengiriman tenaga kerja di era pemerintahan Indonesia. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa Soeharto mencanangkan pengiriman tenaga kerja Indonesia itu sebenarnya jilid kedua. Jilid pertama dulu dilakukan oleh pemerintah Belanda di akhir tahun 1800-an ketika mereka membutuhkan tenaga kerja untuk wilayah-wilayah jajahan yang ketika itu pekerjanya dari kulit hitam, tapi karena deklarasi HAM, ya hak asasi manusia, disahkan, maka budak kulit hitam tadi bebas. Dan sebagai penggantinya, Belanda mengambil tenaga kerja dari negara-negara jajahannya atau wilayah jajahannya termasuk Indonesia untuk menggantikannya. Salah satu yang paling terkenal itu Suriname, itu adalah pengiriman terbesar di era Belanda. Dan mereka dijanjikan sama kontrak 5 tahun dengan gaji setelah 5 tahun pulang. Tapi banyak sekali pelanggaran sampai banyak yang mati di sana karena itu tanah ini ya, tanah perkebunan. Nah, yang jilid kedua ini di era Soeharto ada 2 periode sebelum 80 dan setelah 80. Jadi sebelum 80 rata-rata migrasi itu terjadi di kalangan laki-laki profesional, negara tidak terlibat dan rata-rata tujuannya itu Eropa dan Timur Tengah. Jadi pekerja minyak di Eropa itu banyak saya juga menemukan orang-orang bermigrasi di era itu. Jadi mereka itu bekerja sebagai rata-rata itu sebagai orang bangunan ya, tapi mereka profesional. Jadi mereka bukan orang yang pekerja kasar didatangkan oleh agen atau PT. Setelah tahun 80-an itu yang bermigrasi rata-rata perempuan berpendidikan rendah dari pedesaan untuk pekerjaan sektor informal dan diatur ketat oleh negara dengan tujuan terbesar di Asia. Jadi di era ini banyak pejabat yang kemudian memanfaatkan peluang bisnis ekspor TK ini sebagai saluran korupsi dan kolusi, dan perlahan migrasi tenaga kerja ini memainkan peran penting di dalam perekonomian Indonesia. Jadi kalau dikatakan sekarang, pemerintah Indonesia itu tidak bisa hidup tanpa TKI. Amblek itu nanti ekonominya, bangkrut ya. Oke. Nah, selanjutnya apa aturan yang mengikat buruh migran? Nah, ini hubungannya dengan advokasi ya, teman-teman. Jadi kalau kita ngomong advokasi ini apa sih yang kita tuntut sebenarnya? Jadi kalau kita ngomong advokasi itu sebenarnya kita ngomong perubahan kebijakan, baik dari pemerintah Indonesia maupun negara penerima. Apa saja sih aturan pemerintah Indonesia yang kita protes? Pertama, tidak ada kontrak kerja standar. Jadi kalau kita keluar negeri itu ya suka-suka negara penempatan. Kalau model negara penempatan itu kayak Malaysia, ya suka-suka pemerintah Malaysia. Apa yang ada di sana terimalah, istilahnya begitu. Pemerintah kita tidak ada diplomasi power sama sekali untuk mengatakan kalau kamu mempekerjakan buruh kami, ini hak yang harus kamu penuhi. Nah, itulah yang membedakan kita dengan Filipina. Filipina minimum karena tekanan gerakannya yang sangat kuat, pemerintah itu pasang tarif, istilahnya pasang tarif ya. Jadi dari situ mereka punya hak yang minimum relatif lebih tinggi daripada kita. Terus juga untuk khusus sektor PRT, kita diwajibkan masuk PJTKI swasta. Nah, ini yang disebut one door exit, jadi nggak bisa ada buruh migran keluar negeri mandiri, terbang sendiri, cari majikan sendiri, tidak bisa. Kalau kamu tidak masuk PJTKI, maka kamu dikategorikan ilegal oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini menjadi eksploitasi bentuk berikutnya. Dan apa konsekuensinya? Seluruh biaya yang harus kami bayar untuk keluar negeri itu harus ditanggung oleh kita sendiri ataupun majikan. Saat ini buruh migran karena proses one door exit tadi harus menyerahkan gajinya antara 7 bulan sampai 15 bulan kepada PJTKI dan agen yang memberangkatkan. Dan itu bisa berulang-ulang ya. Jadi nggak hanya satu kali, nanti kalau kehilangan kerja ya mengulang lagi. Kalau kita pulang kemudian keluar negeri ya kita akan mengulang lagi. Nah, itu menjadi yang kita sebut sebagai praktek perbudakan hutang. Oke. Dan berikutnya perlindungan diserahkan kepada swasta, artinya di sini negara sama sekali tidak merasa bertanggung jawab atas perlindungan buruh migran karena yang bertanggung jawab adalah PJTKI, BPJS atau majikannya. Jadi di mana peran negara? Kalau tiga pihak ini sudah nggak
mengatasi, baru negara intervensi. Nah itu pemerintah mengatakan sendiri mereka menciptakan apa yang disebut perlindungan 3 layer. Jadi layer pertama majikan, layer kedua adalah agen, baru layer ketiga pemerintah. Jadi kalau kita minta tolong KBRI, mereka akan tanya dulu siapa majikanmu dan siapa PT-mu. Mereka akan telepon, kalau mereka menolak ini baru nanti pemerintah intervensi. Jadi ini yang menjadi lingkaran-lingkaran perbudakan modern di era digital saat ini. Dan tidak ada mekanisme pengaduan dan penuntutan yang jelas dan adil. Jadi kalau PJTKI-nya menipu kita, you cannot do anything. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena harus melapor di Indonesia dan posisi kita di luar negeri. Keluarga melapor, kalau nggak didampingi lawyer, nggak mungkin dia bisa melapor. Jadi itu menjadi dilema yang membuat kita sering frustasi, menyerah. Uang diambil 100 juta, kita juga cuma bilang wallahi alam. Kita ditipu berkali-kali juga, ya ini takdir, dan itu ya. Jadi semua mitos-mitos terkait tidak bisa menuntut tadi sebenarnya didorong dan diperburuk oleh ketidakinginan negara menciptakan sebuah mekanisme peradilan yang baik untuk buruh migran. Nah, terkait negara penerima, ini saya ambil umumnya saja ya. Pertama, tidak semuanya negara menyediakan kontrak kerja standar yang mengikat kecuali Hong Kong. Jadi Hong Kong ini punya kontrak kerja yang sesuai dengan undang-undang perburuan. Karena PRT termasuk dilindungi di dalam undang-undang perburuan. Kenapa itu kampanye kita saat ini masukkan buruh migran di dalam undang-undang perburuan. Oke? Dan juga kita diikat dengan kontrak khusus dengan masa yang sangat terbatas atau temporari, 1 tahun, 2 tahun, dan itu harus direnew terus. Tidak diperbolehkan berganti ke jenis pekerjaan lain, bahkan pindah majikan itu juga bukan hal yang mudah, kamu harus melalui pelaporan dulu, interogasi dulu, ada pembuktian bahwa majikan ini melanggar, barulah kamu diperbolehkan. Tidak dimasukkan ke dalam undang-undang perburuan lokal, itu yang menyebabkan hak libur itu beragam, tergantung kebaikan majikan, dan juga diupah dengan sistem upah tersendiri. Jadi kita tidak masuk ke dalam undang-undang upah minimum di daerah lokal sini. Jadi upah kita ya ditetapkan oleh beberapa orang di pihak labor department atau departemen tenaga kerja. Nah, lalu bagaimana dampak yang menimpa buruh migran akibat aturan-aturan itu? Pertama, diperlakukan layaknya barang dagangan atau komoditi. Jadi kalau kita disebut pahlawan devisa, tapi perasaan kita mengatakan kita ini adalah barang dagangan, itu sebenarnya hal yang normal. Kenapa? Karena jargon pahlawan devisa tadi tidak semanis perlakuan yang diberikan pada kami. Ya, jadi dari satu sisi kita didengung-dengungkan pahlawan devisa, terima kasih, bla bla. Tapi di sisi lain, dari segi aturan dan perlakuan, kita ini kayak orang yang dibuang. Mati di luar negeri pun, kamu nggak akan dipikirkan oleh siapapun, kecuali keluargamu sendiri. Nah, itu menjadi tangis tersendiri bagi kita. Kita ini katanya pahlawan keluarga, pahlawan bangsa, pahlawan negara, tapi dari segi perlindungan, tuntutan, itu sama sekali ditiadakan ya. Dan juga kita harus bekerja pada jenis pekerjaan yang 3D, dirty, dangerous, dan dehuman ya. Meski kita berketerampilan. Jadi banyak PRT di Hong Kong itu rata-rata, khususnya dari Filipina ya, itu orang-orang yang lulusan Universitas S1. Jangan keliru. Mereka bukan hanya mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan jadi tutor anaknya. Mengajari bahasa Inggris. Tapi gajinya sama, nggak ada plus-plusnya. Ya. Dan perlakuan majikan terhadap mereka juga sama, ya tidak berarti mereka lebih baik hanya karena mereka pintar bahasa Inggris. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa ada proses apa yang disebut desklisasi, penurunan keterampilan ya. Jadi harusnya dia bisa jadi suster, di sini cuma jadi PRT, kayak gitu. Terus juga tidak ada kontrak kerja dan tidak memiliki hak standar, tadi sudah saya sebutkan, sehingga upah, libur, cuti, jam kerja, tempat makan, tempat tidur, makanan, itu semuanya tidak ada aturannya, suka-suka majikan. Dijerat perbudakan hutang, tadi sudah saya bilang, karena kita harus menyetorkan uang sekian banyak kepada PJTKI dan agen, tidak diperbolehkan berorganisasi. Hari ini Hong Kong yang memperbolehkan berorganisasi, Taiwan memperbolehkan, tapi karena nggak boleh libur, mereka nggak bisa berorganisasi. Jadi style pengorganisiran Taiwan itu paling ketemu sebulan sekali, selebihnya karena sekarang ada Zoom atau online, sekarang mereka berusaha ketemu online. Terus kerap menjadi korban perdagangan manusia, pembunuhan, penganiayaan, pelecehan, eksploitasi fisik, seksual, psikologi, dan lain sebagainya. Rentan menjadi tidak berdokumen ya. Kenapa? Karena orang-orang yang rata-ratanya disebut ilegal atau tidak berdokumen, awalnya pasti legal. Nggak mungkin orang masuk ke negara itu dengan selundupan. Tapi dalam proses dia bekerja mengalami kekerasan, dieksploitasi cukong, dokumen ditahan, mereka kabur, akhirnya mereka menjadi tidak berdokumen. Dan sering menjadi korban kekerasan aparat, yaitu beberapa contoh lainnya. Belum lagi masalah kesehatan dan kematian ya. Nah, bagaimana buruh migran menyikapi kondisi tersebut ya?
Pertama tadi sudah disebutkan Mas Irfan, telepon itu menjadi senjata kita berhubungan dengan keluarga dan teman. Kita nggak punya kehidupan sosial sebenarnya. Bahkan kalau nggak libur itu kita bisa dikurung di dalam rumah majikan selama 2 tahun. Jadi bayangkan 2 tahun nggak pernah keluar. Sekarang karena ada telepon, ada video, kita bisa mengekspresikannya lewat telepon. Sebelumnya tentu kita hanya pakai surat ya. Menciptakan kreativitas dan kegiatan positif, banyak teman-teman tadi sudah disebutkan melakukan berbagai kegiatan, bahkan secara individu mereka berusaha membuat kegiatan sendiri, misalnya menganyam lah, membuat belajar sendiri di dalam rumah majikan, bergantung dari waktu luangnya. Terus membangun atau bergabung dengan kelompok, ya baik kelompok yang berbasiskan daerah asal, hobi, ya sosial advokasi ataupun keagamaan dan lain sebagainya. Juga mereka membangun jaringan, misalnya aliansi kelompok-kelompok Selampung ya, atau mungkin perkumpulan paguyuban kelompok-kelompok Ponorogo ya. Terus kelompok NU, kelompok Muhammadiyah, mereka punya perkumpulan sendiri-sendiri. Nah, itu menjadi natural, itu nggak usah disuruh-suruh mereka melakukan koneksi tadi, karena koneksi sosial inilah yang membuat mereka bisa bertahan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun di luar negeri. Juga membangun kerjasama dengan kelompok lokal dan migran kebangsaan lain. Jadi banyak sekali kerjasama yang mereka inisiatifi sendiri ya. Terus juga strategi JBMI di dalam pergerakan ini ya, mungkin tadi sudah disebutkan Mas Irfan. Jadi di Hong Kong ini ada sekitar lebih dari 200 organisasi. JBMI ini adalah payung dari semua organisasi ini. Kami memiliki anggota paling tidak 80 kelompok ya. Dan kelompok itu variatif sekali. Semua kelompok ada, gado-gado ya. Tapi tujuan JBMI adalah mengarahkan mereka ke dalam satu visi yang sama, perjuangan yang sama untuk merombak kondisi kita ya. Berarti kita merombak aturan dan perlakuan majikan dan agen yang kiranya merugikan. Jadi strategi kami adalah mendorong semakin banyak kelompok orang, pekerja migran, bangun serikat, bangun asosiasi, bangun apapun yang kamu bisa. Yang kedua, membangun kemampuan mengorganisir dan memimpin. Jadi kami melakukan banyak sekali pelatihan, teamwork. Karena sekarang corona, kami banyak mengubah pelatihannya menjadi Zoom. Jadi JBMI harus beli Zoom juga kemarin. Kami juga memobilisasi, melakukan kampanye dan advokasi. Teman-teman bisa lihat sendiri dari foto-foto ini. Riset dan publikasi, ya kami juga secara mandiri melakukan penelitian tertentu, misalnya mengsurvei terkait tingkat upah ataupun kemana gaji pekerja migran dipergunakan, dan juga penelitian lainnya yang kami butuhkan untuk kepentingan mengorganisir. Kami juga mengembangkan teater dan jenis kebudayaan lainnya. Jadi kalau aksi itu pasti banyak musik, banyak puisi, banyak pernak-pernik lah ya. Terus juga kami melakukan integrasi dan kerjasama dengan kelompok-kelompok lokal. Jadi kami ini banyak kegiatannya dengan kelompok lokal, mulai studi tour di tempat-tempat Hong Kong atau tempat-tempat yang kiranya itu historis ya di Hong Kong. Sejarah Hong Kong, komunitas miskin Hong Kong. Jadi itu membuat teman-teman yang lain juga paham bahwa Hong Kong ini bukan surga. Banyak juga orang yang tertindas di sini dan saling memberi solidaritas dengan perjuangan lokal. Nah, pengalaman kami di dalam advokasi? Nah, sebelum digital era, ini saya sebut sesi offline ya. Bagusnya di sesi offline ini hubungan antar buruh migran dan organisasi itu sangat dekat. Karena kami mengandalkan interaksi fisik ya. Jadi kalau ketemu itu ya kayak reuni sungguhan ya, sangat kangen banget ya. Tapi di tengah digital ini karena tiap hari sudah online, jadi ya nggak ada rasa gitu loh. Jadi hubungan memang nampak lebih sering, tapi apakah dekat itu relatif. Dan yang kedua, kami di era offline tadi kami mengandalkan organisasi-organisasi di basis-basis pengorganisiran. Teman-teman bisa lihat kami harus mencetak statement banyak. Kami juga mencetak sinar migran ya. Dulu ada vokal, kami harus print dalam jumlah ribuan untuk disebar-sebarin. Dan itu swadaya, jadi kami nggak punya funding untuk itu. Makanya rata-rata kami buka kotak donasi untuk sumbangan seikhlasnya, mengandalkan penyebaran statement, forum, dan kegiatan-kegiatan di lokasi, terbatas menjangkau buruh migran di tempat-tempat lain. Jadi rata-rata kemampuan kami hanya di titik-titik tertentu, tapi nggak mampu menghubungi buruh migran di berbagai wilayah di Hong Kong. Dan juga terbatas pula kami menggalang dukungan solidaritas dari lokal dan internasional. Jadi kampanye Erwiana, jika tidak ada sosial media, saya kurang yakin itu akan bisa menggaung begitu. Terus juga di era digital, setelah rata-rata setelah Facebook ya, ada itu kalau nggak salah 2019 ke sini, manfaat yang kami temukan dengan sosial media adalah dia menjaga komunikasi
dengan keluarga dan teman. Jadi hubungan kami lebih sering ya dan intens. Kami juga bisa membaca dan berbagi berita, juga jalur alternatif koordinasi dan komunikasi antar pengurus dan anggota. Jadi nggak perlu nunggu minggu hanya untuk rapat ya. Sekarang rapat itu hampir tiap malam kami. Menyediakan layanan pengaduan bagi migran, jadi orang nggak perlu nunggu ketemu face to face hanya untuk tanya. Terus menyebarluaskan aturan baru dari pemerintah, isu dan tuntutan yang mendesak, dan menghubungkan dan memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok migran lain di Hong Kong bahkan di luar Hong Kong ya. Nah, ini beberapa kasus yang mungkin saya mau jadikan contoh. Ini ya beberapa, sorry saya putar dulu. Mungkin nanti ini sesi terakhir aja ya, mungkin setelah penjelasan ini, tapi ini percontohan aja kayak apa kami melakukan aksi-aksi advokasi. Kemudian mengapa kok kita memutuskan, dulu saya juga sempat tidak punya Facebook ya, sampai ada 2 tahun, nah karena saya mikir ini apa sih gitu ya. Tapi setelah setiap hari, tiap minggu teman-teman selalu ngomong Facebook, berita ini, dan saya nggak nyantol, itu jadi juga nggak lucu, saya sebagai pimpinan, tapi nggak mudeng apa yang jadi dialog anggota. Akhirnya saya memutuskan punya Facebook tahun 2011 itu, dan di situ saya baru paham ternyata sosial media ini punya peran yang sangat penting untuk advokasi migran. Pertama, sebagai ruang alternatif untuk bagi buruh migran yang posisinya tersebar di berbagai titik, yang tidak libur, tidak boleh berorganisasi, bahkan tidak boleh protes, dan mereka yang masih takut. Mereka berani kalau lewat sosial media, ya. Terus juga alasan lainnya, karena media mainstream tidak mudah menerima kasus atau tuntutan buruh migran, kecuali kasus itu ekstrim sekali. Jadi itu yang membuat kita, ya sudah, kalau kasus ini nggak diberitakan media SCTV, misalnya RCTI atau berita-berita yang koran kau cetak, ya udah kita bikin berita sendiri. Terus juga sebagai kunci mobilisasi buruh migran dan para pendukungnya untuk tuntutan khusus yang sifatnya mendesak. Dan juga sarana kampanye jangka pendek dengan target-target yang khusus. Jadi advokasi kalau sosial media itu memang pendek. Kami nggak bisa membuat plan sosial media itu 1 tahun. Dan juga agar pemerintah, PT, agen, dan majikan tidak bisa mengintimidasi korban dan keluarga yang menuntut. Jadi banyak sekali, beberapa memang kita rahasiakan namanya, tapi ceritanya kita publikasikan. Nah, bagaimana tahapan kita menggunakan sosial media untuk kampanye kasus buruh migran? Pertama, yaitu kita menyatukan dulu masalah dan tuntutannya dengan pengurus. Biasanya kalau ada yang spontan, kita langsung panggil rapat. Ya, rapatnya biasa lewat, sekarang ada Zoom ya, sebelum Zoom kita WhatsApp-an, atau mungkin kita pakai Messenger itu, kan sekarang bisa banyak orang itu. Terus juga menetapkan tuntutan, target waktu, dan tahapan kampanyenya. Kita juga sangat rutin posting pernyataan sikap, update pendek, ya. Bahkan setiap hari, 2 hari sekali kita pasti ada berita. Memakai hashtag itu menjadi tren baru kita, ya. Terus juga memilih jenis sosial media yang mudah dipakai teman-teman. Kalau Indonesia, buruh migran rata-rata semuanya Facebook. Dan menyebarluaskan tuntutan dan seruan melalui WhatsApp. Jadi kita nggak hanya memakai sosial media, tapi WhatsApp juga masih kita pakai. Jadi di sini buruh migran berpartisipasi karena tuntutan tersebut juga menyangkut kepentingan mereka. Kenapa itu solidaritas mereka sangat tinggi ya, bagi persoalan-persoalan buruh migran. Karena mereka menyadari, saya juga bisa dipukul, saya juga bisa dianiaya, saya juga bisa ditipu. Jadi kalau saya nggak membantu teman saya yang dianiaya, maka siapa yang akan membantu saya jika saya mengalami itu? Itu menjadi sebuah sentimen solidaritas yang membuat mobilisasi itu menjadi sangat mudah. Jadi tantangan ke depan kita, tantangan internal ya, pertama keanggotaan kita sangat tidak stabil dalam jangka panjang karena PHK dan kondisi kerja. Jadi rata-rata keanggotaan kita setiap kali kongres 2 tahun sekali itu 70% hilang. Hilangnya itu karena dipulangkan dan juga kondisi kerja yang buruk. Pindah majikan, tiba-tiba nggak boleh libur atau nggak boleh pegang HP. Jadi itu hal yang normal. Kenapa itu pengorganisiran kita itu sangat mengandalkan pada majikan yang baik. Jadi kita kasih tahu teman-teman, kalau majikanmu baik ya pertahankan, jangan pindah ya, begitu pindah nggak ada yang bisa menjamin. Dan juga kita sangat kekurangan sumber daya manusia dan keuangan. Jadi ada era di mana kita berhasil melatih banyak orang, mulai dari layout, menulis, ya keuangan. Orang ini tiba-tiba pulang. Jadi kita harus melatih lagi dari nol. Jadi pengorganisiran kita itu selalu saya sebut apa yang saya sebut start from zero. Selalu, setiap berapa puluh tahun sekali, mungkin bukan berapa puluh ya, mungkin 5-6 tahun sekali, harus mulai dari nol. Kenapa? Karena orang yang lama sudah pergi. Jadi regenerasi di antara kita itu harus cepat. Perekrutan itu harus besar. Terus sosial media hanya efektif untuk kasus-kasus tertentu yang sudah populer. Tapi untuk tuntutan yang sifatnya struktural, tadi saya sebut aturan pemerintah, itu tidak efektif. Jadi itu hanya mampu membantu kita untuk menjelaskan kenapa sih kamu protes masalah potongan ataupun PT ataupun agen. Juga keterbatasan mobilitas ya, karena jarak dan keuangan itu banyak. Sekarang di tengah COVID teman-teman bahkan tidak mau kumpul, apa? Mahal ya, kemudian
mereka durasi liburnya diperpendek oleh majikan. Jam 11 baru boleh keluar atau jam 10, nanti jam 4, jam 5 sudah harus pulang. Jadi bayangkan kalau travelnya 1 jam, pulang lagi 1 jam, habis di jalan. Jadi pengorganisiran kita sekarang kita juga sebar di beberapa titik di Hong Kong. Dan juga keterbatasan bahasa. Sementara untuk tantangan struktural, tadi sudah saya sebutkan aturan-aturan pemerintah Indonesia yang sangat merugikan, itu aturan yang sangat susah kita advokasikan karena setiap kita menuntut selalu dibilang, kamu datang sendiri Mbak ke Jakarta. Bagaimana datang ke Jakarta kami di Hong Kong, Singapura, Taiwan. Makanya kami membangun JBMI sekarang itu untuk membuat kampanye apa yang kami sebut name and shame it. Ya. Poin nama pemerintah Indonesia lalu permalukan mereka di dunia internasional. Hanya itu yang kami lihat sebagai cara yang paling efektif untuk membuat mereka mendengarkan suara kita. Yang kedua, krisis di Indonesia juga terus mendorong orang menjadi buruh migran, tapi di sisi lain di negara-negara penempatan, aturan semakin ketat dan diskriminatif. Dan di tengah COVID kami sangat khawatir karena pemerintah Indonesia sudah mencanangkan lagi tahun depan akan meningkatkan pengiriman tenaga kerja di tengah situasi yang sangat tidak baik seperti ini. Dan berikutnya juga kebergantungan pemerintah atas devisa buruh migran untuk sebagai solusi pembangunan dan kemiskinan. Dan ini membuat kami jadi khawatir ya, sampai kapan mereka bergantung pada TKI untuk bisa hidup di negeri sendiri. Lalu saya jadi TKI, anak saya jadi TKI, cucu saya jadi TKI, lalu how? Gitu. Makanya pertanyaannya begini, benarkah pembangunan Indonesia itu benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat? Kalau memang benar, kenapa kok banyak orang terpaksa jadi TKI? Dan yang sekarang yang jadi TKI itu bukan orang kampung, tapi orang-orang edukasi lulusan S1 yang pengangguran di Jakarta, di Surabaya, dan kota-kota besar. Pemerintah sekarang mencanangkan program baru pengiriman yang mereka sebut sebagai TKI berketerampilan. Gajinya sama dengan PRT, tapi pekerjaannya dia di kapal pesiar. Padahal gajinya sama mungkin 5, 6, 7 juta lah, sama dengan kita. Tapi kerja mereka 1 tahun, di kapal pesiar dan mereka multifungsi ya. Bahkan saya ketemu dengan mereka yang sering berlabuh di Hong Kong. Mereka bilang mereka itu mulai jadi waitress iya, tukang bersih-bersih iya, kemudian bersihin seluruh kapal iya. Setiap sebulan sekali orang Indonesia itu disuruh membuat cultural performance untuk para penumpang kapal. Jadi mereka itu sibuk latihan jaranan sama latihan tari tradisional hanya untuk entertain dan tidak ditambah gaji coba. Jadi eksploitasinya itu berlipat-lipat ganda. Dan saat ini juga karena adanya sebuah forum internasional, ini forum pemerintah namanya Global Forum on Migration and Development yang membahas bagaimana migrasi ini bisa dikerucutkan menjadi lebih profesional tapi menguntungkan bagi negara-negara penempatan. Dan ini yang kita protes. Kenapa? Karena GFMD menolak mengakui bahwa 50% dari populasi migran di dunia itu berstatus tidak berdokumen alias ilegal. Dan mereka tidak mendapat pelindungan dalam bentuk apapun. Nah itu ya, jadi itu sudah penutup. Sekarang saya mau putar video terkait pengalaman kami di dalam advokasi kasus Erwiana, terus kasus Elis, dan juga kasus Marijen. Nah, ini 3 kasus yang bisa saya katakan kami menang ya. Menangnya masih relatif ya, bukan berarti menang total, tapi minimum ada bentuk keadilan yang berhasil mereka nikmati ya. Sebentar, sorry.為咗新年華義壽日嘅印容，佢哋尋日中午12點由灣仔修頓出發，去到政府總部外面請願。
由警署警長接過警員信，大隊再出發去到政府總部。外傭組織促請政府正視虐兒嘅問題，到晏晝2點幾，全部人和平散去。4月2010年先喺嗰度打工，跟住咧3月2011走。報稱喺大角咀單位曾經俾同一個涉案姓羅嘅女戶主虐打嘅佢，同埋喺外傭組織陪同之下報警。警方以傷人案處理，交由觀塘警區重案組跟進。Nah, jadi kasus Erwiana ini murni peran dari adanya digital ya. Jadi dalam 2 minggu kami berhasil, Jadi dalam 2 minggu kami menyerukan aksi karena harus menuntut keadilan supaya kasus Erwiana ini diinvestigasi dan posisi dia sudah pulang. Dan di dalam sejarah Hong Kong tidak ada kasus yang sudah pulang diinvestigasi. Jadi kalau sudah pulang ya sudah, kalau kecuali korbannya di sini, maka dia baru bisa menuntut. Nah, jadi kami tahu solusinya cuma tekanan politik. Dan bagaimana kita mobilisasi? Pada hari aksi yang teman-teman lihat tadi itu target kami cuma 500, tapi yang datang 5.000. Nah, ini perannya ada 2, satu peran sosial media. Kasus Erwiana kita terima juga lewat sosial media, kami investigasi, lalu kita ramaikan lewat sosial media, kemudian menjadi sebuah sejarah di Hong Kong yang membuat Hong Kong sekarang tidak bisa lari dari tuduhan perbudakan modern. Yang kedua ini kasus Mary Jane Veloso ya, dia terancam hukuman mati di Indonesia dan ini untuk penutupan ya teman-teman. Jadi dia juga kami kampanyekan dalam 2 minggu sebelum eksekusi di Indonesia. Saat ini hasilnya adalah dia ditunda, tidak total dibebaskan tapi ditunda dari eksekusi hukuman mati. Saya percepat aja ya untuk ini, hanya untuk ini yang kami lakukan di Hong Kong. Nah ini untuk kasusnya Mary Jane itu sendiri. Sebuah aksi damai digelar di depan Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jalan Veteran nomor 16, Jakarta Pusat. Aksi yang diadakan pada Minggu sore 26 April 2015 dihadiri oleh para pekerja kemanusiaan, pekerja media, mahasiswa, dan masyarakat umum. Aksi yang disertai dengan menyalakan 1000 lilin ini merupakan sebuah aksi solidaritas terhadap seorang buruh perempuan asal negara Filipina bernama Mary Jane Veloso. Aksi massa ini menuntut sang presiden terpilih Joko Widodo melakukan pembatalan hukuman mati terhadap Mary Jane Veloso. Karena itu di sini kami menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan hukuman mati dan menghapus hukuman mati di Indonesia. Karena kita sendiri saat ini tengah berjuang. Mary Jane menjadi korban sindikat perdagangan narkotika. Ia menjadi kurir tanpa sepengetahuannya dan ditipu dengan iming-iming pekerjaan palsu, dibekali heroin secara sembunyi-sembunyi dan diarahkan pergi ke Indonesia. Mary Jane ditangkap dan diadili tanpa dipenuhi hak-haknya untuk dapat berbicara dalam bahasanya. Hukum Indonesia masih belum dapat memenuhi hukum internasional tentang perdagangan manusia yang menyebutkan bahwa jika ada unsur perdagangan manusia dalam kasus narkotika, maka pelaku harus dianggap sebagai korban dan bukan kriminal. Dan hukuman mati adalah cermin ketidakberdayaan penegakan hukum. Kami warga negara Indonesia yang tahun lalu memberi mandat kepada Bapak Joko Widodo untuk menjadi presiden karena yakin akan kesetiaan dan komitmennya pada nawacita dan penegakan HAM.
Kini kami menagih janji sebagai warga negara yang beradab, berikan Mary Jane Peloso pengampunan. Selamatkan dia dari pembunuhan dan dipenuhi keinginannya untuk pulang ke negaranya, bertemu keluarga. Salam suara kita. Yang suka mengalami situasi. Jadi penutupan saya adalah bahwa online memang membantu ya, tapi dia tidak bisa menjadi poros. Yang poros tetap gerakan-gerakan yang sifatnya offline, sementara posisi digital ini membantu kita memperbesar, mempercepat, dan secara efektif untuk menyerang sasaran-sasaran yang ingin kita target. Demikian, terima kasih. Kalau waktunya agak kepanjangan, Mbak Moderator.